Suasana peringatan May Day atau Hari Buruh Internasional di makam pejuang buruh Marsinah di Desa Nglundo, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, sepi peziarah. Hingga siang hari hanya ada sejumlah perwakilan aktivis buruh dari Federasi Serikat Rakyat Pekerja dari Mojokerto yang datang berziarah ke makam Marsinah. Karena ada pembatasan protokol kesehatan yang ketat, sejumlah aktivis buruh itu pun hanya mengirim perwakilan untuk berdoa di makam Marsinah. Sementara sejumlah aktivis buruh lainnya diarahkan untuk berdoa di balai desa setempat. Ketua Umum FRSP Mojokerto Jonathan mengatakan meskipun Marsinah pada saat itu tidak masuk dalam kepengurusan, namun Marsinah gigih memperjuangkan nasib sesama pekerja, sehingga dari perjuangan tersebut dapat mendorong pemerintah untuk merubah peraturan yang dibuat perusahaan. Seperti bekerja 12 jam menjadi 8 jam dan upah yang sedikit pun ada perubahan yang lebih pantas. Pada momen Hari Buruh ini, FRSP berharap agar pemerintah memperhatikan kesejahteraan buruh dan segera mencabut Omnibus Law. Menurut Bapak perjuangan atau sosok Marsinah itu sendiri seperti apa, Pak? Saya paham betul karena zaman dulu waktu akhir 98, 97, 98 itu awal-awal kawan Marsinah dan kita saat itu pada waktu di Kasbi saat itu, tetapi kita sudah berpisah dengan beraliansi baru lagi, yaitu di SRP, tapi SRP KSN yang satu aliansi di Jakarta dengan Kasbi. Kami melihat kawan Marsinah adalah perjuangan, walaupun kawan Marsinah dulu tidak masuk di bagian pengurus organisasi, anggota biasa, tetapi kawan Marsinah itu gigih memperjuangkan sesama pekerjanya, sesama karyawannya, sehingga merubah normatif yang seharusnya diberikan pihak perusahaan, jam kerja, upah yang saat itu jam kerja yang diberikan di perusahaan kawan Marsinah itu 12 jam, dirubah sampai 8 jam, terus perubahan upah, ada perubahan. Pak, berarti ini tadi tidak sampai ke makam atau ke rumah Marsinah, Pak ya? Tidak sampai ke makam, karena satu kondisi tadi sudah dipersilakan oleh pihak aparat kepolisian, tapi karena kendaraan memang ditaruh di luar, di jalan raya, kita untuk menuju ke makam terlalu jauh. Satu, yang kedua, tadi juga sudah difasilitasi oleh Pak Lurah dan warga sekitar untuk diantar ke sepeda, beberapa sepeda ke makam, tetapi kami sangat menghargai upaya warga untuk membantu ke makam, tetapi kami nggak bisa, karena memang satu kondisi kawan-kawan puasa, tetap puasa, yang kedua COVID kita menjaga, dan tadi juga difasilitasi oleh Pak Lurah untuk ketemu dengan pihak keluarga, tetapi karena pihak keluarga juga tidak ada, makanya sedikit santunan dari kawan-kawan tadi kita serahkan secara simbolis ke Pak Lurah. Pak, untuk harapan ke depan nantinya seperti apa, Pak? Harapan ke depan semoga COVID ini segera berakhir. Semua kawan-kawan khususnya rakyat Indonesia diberikan kesehatan, terus ada perubahan terkait kesejahteraan buruh, dan pemerintah juga melihat dan segera untuk mencabut Omnibus Law, salah satunya di situnya, dan diberikan untuk tahun depan, semoga saja COVID nggak ada, terus diberikan keluasan dan kelonggaran untuk ziarah makam kawan Marsinah. Eko Fitri Pujiarto, Sekretaris Desa Nglundo, mengatakan untuk sementara waktu karena COVID-19 belum berakhir, maka pemerintah desa melarang kepada para aktivis buruh yang datang dari luar kota. Namun karena puluhan buruh tersebut terlanjur datang, maka pihak pemerintah desa menerima dengan baik dengan tetap menjalankan protokol kesehatan secara ketat. Pak, bisa dijelaskan untuk tadi yang buruh yang datang ini tadi seperti apa? Tadi yang baru datang sekitar jam setengah 11 itu dari perwakilan Mojokerto, Mas. Nah, tadi datang ke sini juga harus mentaati protokol kesehatan yang sangat ketat. Untuk dari buruh Mojokerto sendiri tidak ke makam, melainkan dari perwakilannya dari buruh Mojokerto itu ke rumahnya Marsinah atau di budenya. Jadi dari sejumlah 60 orang cuma diperbolehkan 3 orang untuk perwakilannya di rumahnya Marsinah atau di rumah budenya.
Untuk kebijakan dari pemerintah desa sendiri, seperti apa? Dari Desa Nglundo sendiri sebenarnya untuk mendukung program pemerintah juga mentaati, dalam artian untuk pendatang dari luar kota sebenarnya dilarang karena dengan kebijakannya untuk mendukung COVID yang kayak ini, jadinya kalau misalnya kepepet sudah datang ke sini kan tidak mungkin ditolak ya Mas. Jadi tetap dari desa itu difasilitasi perwakilan maksimal 5 orang boleh ke makam gitu. Dan di sana juga sudah disiapkan untuk protokol kesehatannya yang sangat lengkap sehingga di makam juga tidak menimbulkan kerumunan. Oh, untuk himbauan kepada masyarakat yang nantinya seperti apa? Kalau himbauan dari desa sebenarnya kalau untuk ziarah itu kan yang penting doanya nggih Mas. Sehingga sebisa mungkin doa saja dari rumah, sehingga kita sebagai dari pemerintah desa juga menghimbau untuk menjalankan perintah dari himbauan dari pemerintah pusat, sehingga tetap tidak menimbulkan kerumunan di desa, sehingga mintanya itu untuk tetap doa dari rumah lah, sebisa mungkin doa dari rumah. Dari Nganjuk, Antri Purwanto, KSTV.